Jumpa lagi di podcast Bawaslu Wonogiri, masih bersama saya Hernawan dan masih bersama kita semua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Wonogiri, Pak Ali Mahbub. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Masih baik ya, Pak? Sehat ya? baik. Nah, ini kan di bulan-bulan seperti ini, seperti yang kemarin saya lihat di sosmed itu kan, Pak. Banyak yang merasa cuacanya nggak tentu. Iya. Kadang hujan deras, kadang terang, jadi banyak yang kalau katanya sih gembreges gitu. Diviralkan seperti itu, bulan-bulan. Banyak yang bikin status seperti itu. Iya, banyak yang bikin status. Iya. Bulan-bulan gembreges, banyak yang sakit, banyak yang flu. Jadi mungkin kalau masih sehat di bulan ini tuh luar biasa sekali, Pak. Alhamdulillah sehat. Seperti yang kemarin dibahas di podcast kita kan selalu rutin minum jamu ya, Pak, ya, kalau Pak Ali ya. Minum jamu. Yang jelas selain jamu, bangun tidur itu langsung minum air hangat. Langsung minum air hangat. Kalau saya setiap sore olahraga. Olahraga ya. Paling enggak angkat barbel atau sit up. Daripada enggak sama sekali itu, Pak. Iya, ya bagus, penting ada bentuk kegiatan. badan Iya. biar punya otot. Kalau saya tujuannya itu sih, Pak, sebenarnya bukan sehat, tapi biar badannya bagus. Iya, biar keker ya. Iya. Biar segera dapat jodoh. Mungkin ya, Pak. Iya. Doakan, Pak. Siap, saya doakan lagi. Tahun inilah nanti kan Iya, sudah amin. terima PNS. Amin. Meneruskan podcast yang edisi kemarin, Pak, kita kan Iya. membicarakan terkait penanganan pelanggaran. Kemarin sudah kita bahas apa itu temuan dan apa itu laporan. Nah, edisi kali ini kita bahas alat bukti. Jadi Alat bukti. apa-apa yang diperlukan agar kasus yang ditangani Bawaslu bisa diregister dan bisa ditangani. Nah, langsung saja mungkin alat bukti itu apa sih, Pak? Jadi mungkin pemirsa podcast banyak yang belum tahu. Jadi kalau laporan harus menyertakan alat bukti dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberi pencerahan. Iya. Pemirsa podcast. Baik, sahabat Bawaslu semuanya. Jadi alat bukti berdasarkan KUHAP ya 184 itu, kemudian dari beberapa tokoh atau ahli hukum itu memberikan definisi bahwa alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah atau perkara tersebut. Itu alat bukti, Mas. Jadi memang salah satu syarat ya itu, Pak, untuk agar kasus bisa segera ditangani Bawaslu dan diregister. Syarat mutlak itu, syarat mutlak. Alat bukti itu. Iya, ini kan gimana ya? Maksudnya banyak yang mungkin masih belum tahu. Kadang pelapor atau mungkin temuan dari Bawaslu itu masih kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis alat bukti itu sendiri apa, Pak? Iya, masih mengacu ke KUHAP pasal 184 ya, ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi. Kemudian yang kedua keterangan ahli. Kemudian yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Itu kalau di pengadilan, kalau di Bawaslu ya keterangan terlapor itu ya. Jadi kalau konteksnya di Bawaslu saat melakukan klarifikasi itu keterangan terlapor ya. Keterangan terlapor. Nah, keterangan seperti yang tadi disampaikan ada 5 kalau menurut KUHAP kan. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa kalau di persidangan. Kalau di Bawaslu keterangan terlapor. Nah, keterangan saksi itu apa pengertiannya? Keterangan saksi itu adalah apa-apa yang dinyatakan saksi di persidangan, atau kalau di Bawaslu ya di klarifikasi. Pada saat klarifikasi itu apa-apa yang dinyatakan, apa-apa yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan oleh saksi di saat klarifikasi itu adalah keterangan saksi. Jadi informasi yang diberikan oleh pemberi keterangan ya, Pak ya. Di Bawaslu kita mengklarifikasi saksi itu informasi yang diberikan saat
kita klarifikasi itu. Ya, Jadi diklarifikasi oleh Bawaslu. Keterangannya yang diberikan di berita acara klarifikasi itu Pak. Ya, betul. Jadi segala apa yang dinyatakan atau yang disampaikan saksi itu kan dimasukkan di berita acara. Iya. Nah, berita acara ini yang kemudian nanti disebut keterangan saksi. Iya. Kemudian tadi ada keterangan saksi, lalu keterangan ahli. Keterangan ahli. Nah, kalau keterangan ahli itu gimana Pak? Ya, keterangan apa-apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan atau jadi, di klarifikasi. Kadang memang dibutuhkan ya Pak keterangan ahli. Ya, itu sangat dibutuhkan ya ketika ada satu persoalan-persoalan tertentu yang memang ini masih perlu diperkuat oleh keterangan ahli, itu memang sangat diperlukan. Karena kemarin di Wonogiri kita ada menangani kasus pidana pemilu, jadi dari Kak Komdo kemudian mengusulkan perlu keterangan ahli. Jadi kita minta keterangan ahli. Jadi mungkin karena saat permintaan keterangan klarifikasi kita membutuhkan informasi dari orang yang ahli di bidangnya. Betul. Kita mungkin belum terlalu mengerti tentang bidang tersebut ya Pak. Iya, untuk memperkuat intinya. Nah, itu untuk keterangan dari saksi dan ahli. Iya. Kemudian ada alat bukti lain yang tadi disebutkan di surat. Iya. Nah, maksudnya dari surat ini apa? Contohnya? Contoh surat ya BA, berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum atau keterangan tentang kegiatan atau keadaan yang didengar, dilihat, dialami sendiri. Ini adalah contoh daripada surat, alat bukti bentuk surat. Nah, ini yang mungkin seperti yang saya katakan tadi lumayan sulit untuk didapatkan. Kalau keterangan saksi atau keterangan ahli kan kita cukup menghadirkan yang bersangkutan, dimintai keterangan, kemudian dari berita acara tersebut kita dapatkan keterangan ahli atau keterangan saksi tersebut. Nah, untuk surat ini yang mungkin kadang sulit untuk mendapatkannya ya Pak ya. Iya, tergantung kasusnya itu. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya itu. Kemudian ada petunjuk dan keterangan terlapor seperti yang disampaikan tadi. Betul. Petunjuk. Nah, kalau petunjuk ini bagaimana Pak? Petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana atau perkara tersebut. Jadi mungkin bisa saja ya petunjuk itu kita dapatkan dari keterangan saksi atau ahli pada saat diklarifikasi. Bisa saja. Gitu. Jadi mungkin kalau misal dari keterangan saksi kita dapatkan bahwa dari keterangannya kita tahu ada saksi lain yang perlu dimintai keterangan. Iya. Petunjuk berarti seperti itu ya Pak ya. Di mana TKP tempat kejadian perkara saat kasus terjadi. Iya, jadi ada satu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang di situ ada kesesuaian dengan perkara yang sedang dialami, dan itu memberikan atau membantu untuk memperjelas satu persoalan. Iya. Nah, yang terakhir kemudian keterangan terlapor, Pak. Terlapor. Ini kadang yang kalau di Bawaslu sulit ini untuk mendapatkan keterangan terlapor karena kadang tidak datang saat pemanggilan pertama klarifikasi dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi keterangan terlapor itu ya apa-apa yang terlapor nyatakan di persidangan. Ini mungkin gimana ya? Kalau kita melakukan klarifikasi kan kadang kesulitan Pak untuk memancing pengakuan terlapor. Kejujurannya. Ya, kejujurannya seperti itu. Beda dengan keterangan saksi dan keterangan ahli. Betul. Makanya kan di Bawaslu ini yang melakukan klarifikasi ini diberi bekal yang cukup untuk bagaimana bisa menggali informasi dari terlapor sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Ada trik-trik sendiri. Kita kemarin pernah mengalami juga seperti itu. Jadi terlapor mau tidak jujur, tapi kita kan sudah bisa membaca, kita sudah
mendengar keterangan dari saksi gitu, kemudian ada alat bukti yang sudah mungkin kita dapati, kemudian ini keterangan terlapor kok berbeda, ini nanti kan sudah bisa dibacain, oh ini terlapor ini sepertinya tidak jujur. Nah dari situ nanti kita harus punya trik-trik sendiri untuk bagaimana terlapor ini bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Iya. Itu seperti kalau yang saya ingat kemarin waktu kasus pemilu 2019, Iya. waktu kasus netralitas ASN kalau tidak salah itu Pak, ada saksi yang awalnya tidak mengakui. Iya. Kemudian kita tunjukkan bukti berupa surat itu, kemudian langsung ketakutan kan Pak, Iya, itu Pak, itu. langsung mengakui. Itu contoh keterangan dari saksi. Iya, Yang contoh. saksi sendiri saat itu sepertinya istilahnya tidak mau jujur. Iya. Dia memang membela dari terlapor itu kan. Tapi karena kita kan sudah mendapat keterangan saksi sebelumnya, gitu kan. Kemudian juga ada alat bukti berupa video yang sudah kita dengarkan. Ini ada saksi yang mau tidak jujur, ini sudah kita bisa baca bahwa ini keterangannya ini bohong, keterangan tidak yang seperti fakta itu. Jadi itu seperti yang klarifikasi tahun pas waktu ada pemilu itu Pemilu kan, itu ya. kita sebenarnya sudah tahu fakta dan lain sebagainya dari surat maupun video itu, tapi Iya. kan kita pancing saksi untuk yang mengatakan yang sebenarnya dari video tersebut Iya, kan Pak. Awalnya iya. kan dia tidak mengakui, tapi setelah kita tunjukkan surat dan video tersebut kemudian mengaku. Bahwa acara tersebut undangannya ada, Iya. bukan inisiatif daripada masing-masing peserta rapat ya, tapi memang ada undangan dari instansi gitu ya. Jadi Gitu. memang sangat sangat penting sekali. Iya, di situ Untuk diperlukan trik-trik tersendiri untuk mengungkap informasi yang sebenar-benarnya tadi itu. Iya. Jadi 5 ya Pak ya tadi ya Pak ya. 5. Keterangan saksi, keterangan Keterangan ahli, ahli, surat, surat, petunjuk dan Keterangan terdakwa atau terlapor. Baik, mungkin itu yang bisa kita bicarakan Ada terkait alat barang bukti bukti. Oh iya, Barang bukti. barang bukti Iya. ya Pak ya. Ah. Ada perbedaan antara alat bukti dan barang bukti ya Pak Iya, ya. ini Barang bukti. Nah, kalau barang bukti itu apa Pak? Bedanya dengan barang bukti itu kalau kita merujuk di KUHP ya, pasal 34 adalah apa-apa saja yang dapat disita. Apa-apa saja yang dapat disita. Jadi misalkan benda-benda benda-benda atau mungkin dokumen yang di situ terkait tentang kejahatan atau perkara tersebut yang dapat disita. Itu menjadi barang bukti. Contohnya Pak, misalnya kalau dari kasus yang pernah kita tangani, Kalau kasus yang pernah kita tangani ya berarti misalkan materi uang, uang ya dalam kasus politik uang mungkin ya Pak politik ya. uang dalam amplop, kemudian sembako, Sembako, yang sudah iya, dikemas, itu ya, itu bisa menjadi itu adalah barang bukti. Barang yang bisa disita ya Pak ya. Jadi Iya. Yang berhubungan langsung dengan kasus yang sedang berjalan. yang berjalan itu. Contohnya seperti itu. Kemarin untuk barang-barang bukti kita mendapatkan banyak ya Pak untuk laporan barang dugaan pelanggaran yang Banyak. berkaitan barang bukti, Banyak. dan sudah dikembalikan ke yang berhak untuk Iya, barang-barang untuk memang yang tidak terbukti terbukti sebagai pelanggaran pidana. kita kembalikan. Kalau yang terbukti ya kita lanjut sampai Kita pada lanjut. Memang proses. beberapa kasus ada yang memang lanjut ke Iya. ranah pidana, terbukti sebagai tindak pidana. Iya, betul. Mungkin itu ya terakhir ya Pak ya, barang bukti itu tadi. Iya, jadi alat bukti. Alat bukti, ada bukti. barang bukti Iya. dan penjelasan terkait perbedaannya. Iya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, apa yang bisa diperbincangkan di podcast tema ketiga kali ini. Mungkin kita akan bicarakan terkait penanganan pelanggaran lain di podcast edisi selanjutnya Pak. Betul. Untuk selanjutnya apa yang bisa kita bicarakan? Kita Iya. bicarakan nanti Pak.
Temuan sudah, Temuan kan laporan sudah, laporan sudah. Ini kemudian alat bukti. alat bukti. Jenis-jenis Jenis-jenis pelanggaran pemilu. seperti yang kita perbincangkan di temuan dan laporan kemarin kan ada beberapa jenis pelanggaran yang bisa terjadi yang ditangani oleh Bawaslu maupun yang ditangani oleh instansi yang terkait. Betul. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk edisi podcast kali ini. Kita bisa melanjutkan ke edisi podcast berikutnya. Salam dari saya sebagai pembacara Hernawan. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya.